Karena anak yang bakti sama orang tua ridho. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah pasti ridho. Kata Nabi apa? Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bagaimana ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho sama anak, orang tua ini ridho sama anak, Allah pasti ridho sama dia. Walaupun awalnya nih orang belum ibadah sama Allah, belum dekat sama Allah, belum jadi orang yang bertakwa sama Allah, tapi kalau dia bakti sama orang tua, itu jalan dia menuju petunjuknya Allah. Jalan bisa menyebabkan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang yang pagi-pagi dia udah bikin ridho orang tuanya, dia udah bikin senang orang tuanya. Pagi-pagi, tong beliinnya anu tong iyanya, tong bantuinnya tong iyanya, siap tong ini tong iyanya, iya selalu sama orang tua, bikin senang orang tua ya. Walaupun muskhiton li, dia bikin aku kesel, kata Allah. Dia bikin aku murka, dia nggak bikin seneng aku, tapi dia bikin seneng orang tuanya. Kata Allah apa? Fa ana anhu radin, maka aku kepada dia ridho, maka aku ridho kepada dia, maka aku restui dia. Kapan seseorang mendapatkan ridho Allah? Kapan seseorang mendapatkan ridho Allah yang benar-benar hakiki? Adalah nanti di hari kiamat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa qala ta'ala an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati para habaib, para kiai, para orang tua, para asatidz, para aparat pemerintahan, wabil khusus al-mukarram akhina al-habib Muhammad bin Ali bin Saleh al-Attas, al-habib Husain bin Ali bin Saleh, al-habib Zainal Abidin bin Ali bin Saleh, Al-Habib Umar bin Saleh As-Sagaf, Al-Habib Mustafa Al-Habsyi, juga guru kita yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Haramain Mughni, serta para asatidz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Juga Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Camat Kecamatan Bekasi Selatan ya? Bekasi Selatan, Indonesia Raya masih ya, Bekasi. Juga yang saya hormati para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji marhum bin Haji Tabin. Ya, di sini namanya beliau Haji Mahum. Emang dari dulu Haji Ocin, dari dulu Haji Mahum kan ya? Kalau nggak salah Abah
Kalau nyebut tuh haji marhum gitu. Nggak salah abah haji marhum. Yang ke 8 juga haul Hajah Manih binti Aman. Tadi sebelum Isya sudah dibacakan khatmul Quran, tahlil, juga baca ratib, baca maulid. Semua bacaan dikhususkan buat yang dihaulkan pada malam hari ini, khususnya dan umumnya buat orang tua kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Haji marhum ini memang waktu masih hidupnya sangat mulazim. Terus hari Kamis itu beliau itu rajin ngaji ke Bekasi sama Al-Walid Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas. Sampai sekarang alhamdulillah anak-anaknya Bapak Haji Mursyid juga Bang Bolon nerusin setiap Kamis, alhamdulillah rajin. Jadi alhamdulillah ini salah satu daripada kebaktian anak kepada orang tua. Salah satu kebaktian anak buat orang tua itu melanjutkan perjalanan orang tua. Dikatakan anak yang melanjutkan apa yang sudah dijalani sama orang tuanya, itu Allah berikan di kehidupannya nur, terang hidupnya. Allah kasih cahaya di dalam hidupnya. Jadi jalannya tuh enak, hidupnya tuh insya Allah enak. Dan rajin silaturahmi kepada orang, kecintaan ayahnya. Itu salah satu kebaktian, kata Nabi, ya inna min abarril birri an yasilar rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliyal ab. Sesungguhnya daripada suatu kebaktian yang paling bakti anak kepada orang tua adalah an yasila, hendaknya dia menyambung ar-rajulu seseorang ahla wuddi abih, kecintaan ayahnya. Siapa teman-teman bapaknya, di mana tempat bapaknya ngaji dulu, siapa guru-guru ayahnya, siapa kecintaan ayahnya, itu disambung lagi. Ya, ba'daan yuwalliyal ab, setelah bapaknya sudah pergi, maksudnya setelah bapaknya tiada, jadi nyambung lagi. Nah, itu salah satu kebaktian yang mana bakti anak kepada orang tua ini adalah penyebab keberkahan hidup di dunia. Anak kalau berbakti berkah hidupnya di dunia, berkah pasti. Allah jamin hidupnya, Allah ridho sama dia, karena anak yang bakti sama orang tua ridho. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah pasti ridho. Kata Nabi apa? Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah, bagaimana ridhonya orang tua? Kalau orang tua ridho sama anak, orang tua ini ridho sama anak, Allah pasti ridho sama dia. Walaupun awalnya nih orang belum ibadah sama Allah, belum dekat sama Allah, belum jadi orang yang bertakwa sama Allah, tapi kalau dia bakti sama orang tua, itu jalan dia menuju petunjuknya Allah. Jalan bisa menyebabkan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang yang pagi-pagi dia udah bikin ridho orang tuanya, dia udah bikin senang orang tuanya. Pagi-pagi, tong beliinnya anu tong iyanya, tong bantuinnya tong iyanya, siap tong ini tong iyanya, iya selalu sama orang tua, bikin senang orang tua, ya. Walaupun muskhiton li, dia bikin aku kesel, kata Allah, dia bikin aku murka, dia nggak bikin seneng aku, tapi dia bikin seneng orang tuanya. Kata Allah apa? Fa ana anhu radin, maka aku kepada dia ridho, maka aku ridho kepada dia, maka aku restui dia. Kapan seseorang mendapatkan ridho Allah? Kapan seseorang mendapatkan ridho Allah yang benar-benar hakiki? Adalah nanti di hari kiamat. Nah, maksudnya apa ini? Oh, berarti orang kalau nggak sholat subuh,
nggak jalanin kewajibannya kepada Allah, walaupun dia taat orang tua berarti dia masuk surga. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ini kalau dia bikin senang orang tuanya, itu jalan dia menuju petunjuknya Allah, jalan dia menuju ridhonya Allah. Nanti satu saat Allah bakal balik hatinya dengan sebab dia berbakti sama orang tuanya, jadi min ahlil ibadah, jadi orang soleh. Dan sebaliknya kata Allah dalam hadis qudsi apa? Man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li. Siapa orang ya yang pagi-pagi udah bikin nek orang tuanya, udah bikin marah orang tuanya, udah bikin kesel orang tuanya, pagi-pagi orang tuanya nyuruh, tong beliin anu, lu apa sih nyak? Dulu bentarnya. Astagfirullah. Jangan ada kata dulu bentar, entar-entaran dulu, enti aja. Jangan tuh sama orang tua. Siap, iyanya berangkat. Nya iya. Itu ngobrol baik belakang. Tong, hoi. Bagiin makanan, mulut nggak usah ngomong. Ya. Seorang istri aja nggak boleh ngomong entar-entaran bang ya. Malu bikinin gua kopi, ntar dulu bang lagi repot saya, nggak boleh tuh. Istri sama suami aja nggak boleh, apalagi anak sama orang, nggak boleh. Iyanya, siapnya, marhaba, lebek. Kalau dipanggil tuh sama orang tua, tong, sayanya, saya. Orang dulu nyautnya saya, benar gak? Orang dulu tuh nyautnya sayanya, baik tuh dari kata-kata lebek. Labbaik, baik tuh diambil dari kata-kata labbaik. Kalau dipanggil sama orang, fulan, labbaik, saya. Jadi jangan tong, ya. Bahasa tuh yang lembut. Kalau sama orang tua tuh ngomong yang lembut. Ya nya mau apa? Tuh. Dapat gaji dari pabrik PT nih, kerja dapat duit rezeki nih. Ke orang tua dulu, nya alhamdulillah saya baru dapat rezeki nih nya. Mbak, saya baru apalagi anak-anak laki ini. Anak laki itu jamin orang tua, penjamin orang tua. Yang udah balik kudu nyari duit, jamin orang tuanya. Anak laki itu begitu keluar dari perut emaknya, itu Allah udah bilang sama anak laki nih, begitu keluar dari perut emaknya nih, ya, ukhruj ayyuhal walad, keluar hai anak laki-laki, fa anta mukafilun liwalidaik, engkau bakal jamin kedua orang tuamu. Kita mesti jamin orang tua kita yang kerja. Orang tua udah tua nih, udah nggak mampu, kita yang kerja, kita yang cari duit. Nyak, diam-diam, baba udah capek, baba istirahat di rumah, saya yang nyari duit. Tenang aja, nafkah baba insya Allah saya tanggung. Ini baru anak jempol. Ada gak yang gitu kira-kira? Ya, ada gak di sini? Begitu kudunya. Jangan udah gede nih, kayak mau puasa dikit lagi nih, ini dikit lagi puasa nih, datang ke rumah orang tua. Assalamualaikum, nya, ya Allah maafin saya mau puasa, doain saya nya biar berkah, doain saya biar hati saya bersih, doain saya biar Ramadan saya diterima sama Allah, doain biar puasa saya kuat, ibadah saya kuat. Nih nya, saya bawa sedikit tuh beras karung buat nya tuh, sama ini duit dikit buat belanja bumbunya 2 juta. Oh, ini anak bener namanya nih, anak waras. Ini kan kadang-kadang kagak ngasih, kagak ngerepotin. Assalamualaikum, nya, ngomong begitu deh tuh, udah nggak enak tuh, tangan udah begini nih. Assalamualaikum nya, Allahnya, baru nih susah banget nya rezekinya, ngomong kagak ada duit yang pere apa yang pere. Udah ngasih kagak nyusahin orang tua. Jangan anak-anak laki ini biar taat sama orang tua. Nanti akhir zaman dikatakan, ketika Nabi SAW ditanya sama malaikat Jibril, akhbirni anis saati, kasih kabar saya tentang kiamat. Ya, kata Nabi apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya belum tentu yang lebih tahu daripada yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang nanya. Maksudnya apa? Nggak tahu kapan datangnya kiamat. Nabi aja tuh jawabnya begitu kalau tanya kiamat. Karena dalam Al-Quran udah disebut, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka akan bertanya tentang kiamat, itu urusan Allah.
Ini orang lagi pada mau ngeramal kiamat tanggal 12 tahun 2012 bulan 12. Nggak ada. Kemarin 2012, sekarang udah 2026. Kiamatnya kagak, orangnya mati. Ya. Nabi ditanya kiamat, Nabi nggak jawab. Kata Nabi, yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang nanya. Kemudian kata malaikat Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Kasih kabar, kasih tahu tentang tanda-tanda kiamat. Apa di situ disebutkan sama Nabi SAW? Salah satunya, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Nanti di akhir zaman seorang budak ngelahirin majikannya. Ada salah satu ulama yang mengartikan seorang budak yang melahirkan majikannya. Nanti maksudnya banyak ibu yang dijadikan budak sama anaknya. Emaknya jadi budak, anaknya jadi majikan. Banyak nanti di akhir zaman. Ini sekarang banyak terjadi. Anak-anak udah pada gede, udah balik, bukan nyuci sendiri, emaknya yang nyuciin. Benar apa enggak? Kadang-kadang udah nikah, punya anak lagi, emak bapaknya jalan-jalan laki bini, anak dititipin sama neneknya. Benar apa enggak? Kerja laki bini, udah, bang lu kerja, gua kerja. Ntar anak bagaimana? Udah sama emak. Emak yang ngurusin, emak lagi dibebanin. Ini tanda-tanda akhir zaman. Jangan kita udah nggak bisa bikin senang orang tua, jangan bikin susah. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, bakti sama orang tua. Dikatakan tadi apa? Siapa orang yang pagi-pagi udah megelin orang tua, megelin, ya, murdian li, walaupun dia bikin aku senang, sholat subuh, sholat duha, baca wirid, baca Quran, sedekah, tapi dia bikin pegel orang tuanya, dia bikin kesel orang tuanya. Apa kata Allah? Fa ana anhu sakhit. Aku murka kepada dia, aku marah kepada dia, nggak bakalan dia dapatkan ridho aku. Bagaimana kalau orang nggak dapat ridho Allah, masuk surga apa enggak? Makanya kata Nabi, salasatun la tanfa'u ma'ahunnal amal. Salasatun la yanfa'u ma'ahunnal amal. Ada 3 perkara yang amal apapun nggak ada manfaatnya. Salah satunya apa? Uguqul walidain. Durhaka sama orang tua. Ente mau amal apapun, ente sholat sampai retak jidat, sampai pada biru tuh jidat sholat, sampai bengkak-bengkak tuh kaki. Ente pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekah miliaran, ente baca Quran, tapi ente durhaka sama orang tua. Jangan harap ente mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bakti sama orang tua, insya Allah Allah ridho sama kita. Kita hidup dunia akhirat senang insya Allah. Nah pada malam hari ini keluarga atau anak-anak daripada Haji Mahum dan Hajah Manih bikin haul juga, ngundang kita baca bareng-bareng. Ini hadiahnya dikirim buat almarhum khususnya. Ini salah satu kebaktian. Ini acara tahunan. Tapi jangan lupa tiap hari anak-anak cucunya tiap habis sholat baca Rabbighfirli wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali setiap hari kita seperti ngirim melebihi dari dunia dan isi-isinya kita kirim. Kita udah nggak bisa bikinin rumah buat orang tua, jarang. Anak bikinin rumah buat orang tua, jarang. Anak bikinin rumah buat orang tua bikinin rumah buat anak banyak. Tapi anak bikinin rumah buat orang tua jarang, walaupun ada sebagian. Nah ini kita bukan bikinin rumah lagi. Kita seperti memberikan sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan isi-isinya setiap hari 5 kali. Setiap habis sholat jangan lupa Rabbighfirli wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap hari 5 kali anak-anak cucunya insya Allah almarhum udah di dunianya min ahli ibadah, min ahli taqwa, ngajinya rajin, sholatnya rajin, senang. Udah meninggal di sana udah enak, apalagi punya anak-anak yang ingat sama beliau. Insya Allah Allah tempatkan di sisinya ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin, dan juga termasuk jamuan yang disediakan, buahan, makanan, nasi. Ada gak nasi? Ada tuh, jangan takut, saya juga nggak lama-lama. Insya Allah habis ini kita nggak lapar apa? Lapar nggak?
Insya Allah semua jamuan dihadiahkan buat almarhum khususnya. Ini mudah-mudahan jangan lagi sampai makanan, minuman, buahan. Ya, seteguk air aja sampai. Seteguk air, dikatakan dalam riwayat, kulit semangka yang ente berikan buat binatang. Ente cari rumput, ente kasih makan, ada kambing lewat nih susah nyari makan, ente aritin rumput, ente kasih, kirimin pahalanya buat orang tua. Nyampe banget itu pahalanya. Nyampe, apalagi nasi kebuli. Apalagi nasi uduk. Apalagi nasi kuning, kulit semangka aja nyampe. Insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah dikit lagi Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.